Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. 279 juta data penduduk Indonesia ini bocor. Saya lihat di unggahan Twitter, dan saat ini di Twitter sedang rame-ramenya ada pihak yang memperjualbelikan data tersebut. Ini adalah data yang meliputi nomor telepon, alamat email, alamat rumah, dan semuanya termasuk foto yang ada di dalamnya. Nggak tanggung-tanggung, 279 juta. Artinya apa? Penduduk Indonesia ini hanya mungkin sekitar 240-250 juta. Artinya data orang yang meninggal pun itu juga dibagikan. Sehingga ini lazim kalau ternyata ada dugaan dan tuduhan kepada BPJS Kesehatan bahwa data tersebut diretas dari database mereka. Apakah betul atau tidak? Kita langsung akan lihat dari kartu-kartu saya. Kita akan segera melihat. Tapi yang paling penting di sini adalah apa yang harus kita lakukan, karena ini adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Begitu kalian selesai menonton video ini, jangan ditunda lagi. Oke, kita akan langsung lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ambil tengah 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita langsung lihat di sini. Nah, belum secara resmi, tetapi tuduhan ini dialamatkan kepada BPJS Kesehatan. Karena yaitu tadi, datanya ini melebihi jumlah penduduk. Sehingga kalau ada lebih, berarti ini adalah penduduk yang mungkin sudah meninggal dunia. Nah, karena data ini diperoleh mundur beberapa tahun ke belakang. Nah, memang belum ada satu statement resmi di sini, dan tuduhannya juga tidak resmi. Tetapi yang resmi adalah data ini diperjualbelikan. Dan di situ mereka bahkan mengatakan bahwa nih 1 juta boleh free sample kalau mau dicoba dulu. Linknya tidak akan saya bagikan karena ini adalah sesuatu yang buruk, tapi di Twitter ini ada di mana-mana. Tapi ini adalah sesuatu yang terjadi saat ini. Akhirnya BPJS Kesehatan ini tetap berhati-hati, tapi mereka mengeluarkan holding statement, mengatakan bahwa mereka belum bisa mengatakan bahwa ini benar atau tidak, akan dilakukan penyelidikan. Nah, ini kira-kira holding statementnya, kalian lihat di sini. Tapi yang pasti adalah kita semua tidak bisa langsung menuduh. Kita juga harus berhati-hati. Tapi apapun itu, kehati-hatian kita tidak langsung tidak kepada siapa yang melakukan ini, karena sudah telat. Ini sudah diperjualbelikan, dan yang paling penting adalah apa yang harus kita lakukan saat ini kepada akun dan data kita. Nah, ini kita ketahui bahwa ternyata ada 20 juta juga menggunakan foto. Dan dilihat dari tadi, artinya data orang yang meninggal pun ada di sini. Kenapa ini jadi berarti? Karena data orang yang meninggal biasanya kan sudah dilupakan. Nah, kalau ini bisa dipergunakan untuk melakukan satu tindak kejahatan, ini akan jadi sangat-sangat jahat gitu. Ini akan bisa dipergunakan untuk melakukan apapun. Misalkan paling mudah adalah yang kemarin sedang marak, pinjaman online. Kebayang nggak kalau pinjaman online dilakukan oleh seseorang yang sudah meninggal, mau nagih kemana? Duitnya akhirnya mau kemana? Dan ini rawan sekali dan sangat-sangat rentan untuk dipergunakan kepada hal-hal yang tadi, kejahatan, apapun itu, terorisme dan hal-hal yang lainnya. Dan kita juga akan lihat bahwa ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan. Apa kemudian harus kita pikirkan? Kita harus hijrah dulu pemikiran bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ingat, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ini bukan sesuatu yang boleh kita lewatkan. Saat ini mungkin kita terlalu terbuai dengan berita tentang Atta Halilintar dan Aurel, atau mungkin kapan menikahnya Rizky Bilar dan Lesti, dan kita sampai tidak memedulikan ini. Untuk Anda semua, terutama ibu-ibu yang mengaku kalau saya ini awam teknologi dan sebagainya, malah kalau awam, perhatikan baik-baik. Karena dengan data Anda ini tadi diretas dan dimiliki oleh orang-orang itu tadi, memungkinkan dua hal untuk terjadi. Yang pertama adalah datanya ini diretas atau dihack. Oke, jadi apa? Akunnya ini dikuasai, sehingga Anda tidak memiliki akses lagi. Otomatis itu akan bisa digunakan untuk apapun juga. Yang kedua, melakukan phishing. Gunanya untuk apa? Ya untuk penguasaan juga. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang lebih halus, yaitu seperti mengirimkan link dan sebagainya untuk Anda klik tautannya. Nah, hati-hati, karena saat data Anda diretas, otomatis yang melakukan kejahatan atau korban itu adalah Anda. Karena akunnya akun Anda di sini, bukan akun mereka. Dan saat itu dipergunakan, ya Anda yang harus bayarin. Tiba-tiba Anda belanja sesuatu, nggak pernah belanja, harus bayar 10, 15, 100 juta, ya Anda harus bayar. Karena memang Anda yang membeli. Karena ada orang
yang memakai data Anda dan mengaku sebagai Anda dan diverifikasi dengan tanda yang Anda miliki. Ini semua bisa kita lakukan dengan cara King of Wands. Kita harus tahu caranya seperti apa, yaitu yang pertama adalah two-step authentication. Jadi kalau ternyata kita membeli sesuatu, verifikasinya tidak hanya melalui tombol klik saja, tetapi tautannya harus dikirimkan ke gadget yang lainnya, dan di situ kita akan mengklik juga. Misalkan kalau Anda punya laptop, satu lagi menggunakan handphone, atau kalau tidak ada, gunakan handphone saudara Anda. Nah, dengan seperti itu perlu 2 kali autentifikasi agar satu proses itu bisa diverifikasi. Nah, jika ini tidak dilakukan, cuma 1 klik saja, ya wassalam. Kalau ternyata uangnya hilang, apalagi kalau ternyata Anda main forex atau kripto, itu akan lebih berbahaya lagi. Karena apa? Otomatis semuanya akan tersimpan di saldo e-wallet dan itu akan mudah sekali untuk diretas. Ingat, hanya perlu 1 password untuk bisa meretas semua akun kita. Anda pasti pakai cuma 1 password kan? Nggak mungkin passwordnya beda-beda kan? Dan kalaupun beda itu gampang diketahui. Tanggal lahir anak, tanggal lahir istri, atau apapun juga. Maka dari itu hati-hatilah. Juga berhati-hatilah jika ternyata kita harus tegas sekali kepada diri kita, terutama jika ternyata ada tautan yang dikirimkan, menang undian lah, ada orang mengajak kerjasama, ada sebuah acara yang ternyata menarik untuk dihadiri, atau ternyata sumbangan terhadap sesuatu yang meminta kita mengklik tautan. Hati-hati, jika tautan tersebut kita klik, bisa jadi semua data itu akan dikuasai. Nah, ingat penipuan menggunakan minimarket yang marak terjadi kemarin. Salah bayar, terus kemudian meminta disuruh kirimkan 4 digit angka. Nah, hati-hati, hal seperti ini sangat marak terjadi, dan dengan penguasaan data hal ini akan lebih mudah untuk dilakukan. Maka dari itu sekali lagi hati-hatilah dan hati-hatilah. Cara yang paling mudah untuk mengetahui sesuatu itu betul atau tidak adalah adanya keraguan. Jadi penipu ini akan sering typo, sering salah ketik. Nah, jika itu terjadi, maka ini pasti penipuan. Atau kalau ternyata mereka mengirimkan email dari email yang gratis tak berbayar. Nah, misalkan kayak Gmail atau misalkan Yahoo masih ada nggak ya? Atau email-email yang lainnya. Atau kalau tidak, dia mentypo email itu tadi. Misalkan Indomaret seperti itu E-nya 2. Atau misalkan Alfamaret tapi pakai PH atau apa. Nah, ingat, hati-hati dan baca sekali lagi jika ternyata hal tersebut typo, artinya itu adalah penipuan. Dan tanyakan selalu ini kepada orang-orang di dekat Anda, betul atau tidak, karena dengan paling tidak 2 orang memikirkan, ini akan lebih mudah dan mengetahui dengan lebih gampang. Yang berikutnya adalah ganti semua password. Jangan takut-takut dan jangan ragu-ragu lagi. Ganti semua password Anda, rubah semua, karena dengan ini semua paling tidak orang akan susah membuka pintu gembok Anda. Password adalah gembok Anda, dan dengan merubah ini akan mempersulit mereka untuk bisa menguasai walaupun mereka ini memiliki data Anda. Tapi hati-hati, walaupun password ini sudah dirubah, bisa jadi mereka akan menyerupai orang yang Anda kasihi atau sayangi atau teman-teman Anda. Jika ini terjadi, maka cek teman-teman melalui aplikasi yang lainnya. Dengan verifikasi seperti itu, kita melakukan step authentication ini tadi, sehingga hal tersebut akan bisa kita cegah terjadinya. Dan berikutnya lagi, sebelum Anda ketakutan dan menyesal, amankan semua data. Jika ternyata memiliki foto-foto, misalkan foto keluarga atau foto-foto yang bersifat rahasia dengan dokumen di dalamnya, foto paspor, foto KTP dan sebagainya, segera hapus dan turunkan dari handphone atau sosial media Anda. Segera lakukan ini sekarang juga, dan jangan sampai mereka memperoleh satu data, mereka memperoleh data yang lain dengan cara masuk ke dalam akun Anda. Segera lakukan ini, semua itu dihapus, simpan di dalam hard drive yang akan terpisah dari internet, dan jika ini sudah dilakukan, maka semoga semuanya akan lebih aman. Tapi tidak hanya itu, berikan kepedulian kepada sesama, bagikan semua yang saya katakan ini tadi ke sebanyak mungkin orang agar peretasan dan phishing ini tidak terjadi. Lakukan ini dan juga pelajari cara-cara yang lainnya untuk bisa mengamankan data kalian. Jangan meremehkan, karena bisa saja apapun yang sudah kita lakukan dan kita tabung sepanjang hidup kita akan lenyap dalam hitungan detik jika ternyata data yang sudah diambil itu tadi bisa dipergunakan untuk menipu kita. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Semoga kita semua dilindungi, dan ingat, tonton ulang sekali lagi. Cari sesuatu dengan kata kunci yang tadi sudah saya katakan, pelajari dengan lebih lanjut, dan lindungi data kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.